halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Maret part kedua. Ternyata masih ada part kedua, Kak. Karena Brasil GP baru akan dimulai minggu depan, jadi kita akan membahas gosip seputar jeda race. Nah, kabar terbarunya adalah Qatar GP resmi ditunda ke tanggal 8 November 2026. Karena pertengahan April ini kayaknya jelas nggak mungkin untuk digelar. Nah, keputusan ini sendiri sebenarnya menurut beberapa pihak adalah hal yang terlalu spekulatif dan terlalu mengorbankan para penonton di Portugis GP dan Valencia GP karena dua balapan ini akhirnya harus digeser lebih ke belakang demi menempatkan Qatar GP tepat setelah Malaysian GP. Jadi dalam pernyataannya, Carmelo Ezpeleta, Ketua DPRD tingkat pusat itu bilang bahwa kami sangat punya hubungan yang baik dengan Qatar dan promotor di sana menginginkan untuk tetap menggelar ini sehingga kami menyesuaikan waktunya dan semua tiket yang sudah dibeli masih bisa digunakan di balapan Qatar GP nanti. Jadi memang ini perkaranya adalah karena satu, Qatar sudah duluan bayar royalti sirkuit, yang kedua tiketnya udah kejual, jadi ya mau nggak mau harus dipindah, nggak bisa dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya di Liberty Media Qatar punya saham. Nah loh, jadi Liberty Media sebagai pemiliknya MotoGP itu juga punya pemegang saham, kakak. Nah, pemegang sahamnya Liberty Media ya meskipun bukan pemegang saham mayoritas, tetapi ada Qatar punya saham di sana katanya. Jadi itu yang menyebabkan Qatar itu nggak berani dicoret dari kalender MotoGP. Katanya sih seperti itu. Dan itu yang membuat terutama para fans KTPS dan KTP Portugal itu agak-agak ini kenapa diganti? Karena mereka ternyata sudah booking hotel lah, booking tiket lah dan segala macam, dan menurut mereka itu kalau diganti kayak gitu ya terhambur-hambur jadinya itinerarinya mereka, katanya begitu. Jadi ya planningnya mereka jadinya terhambur-hambur. Kabar lain adalah perkara soal Trackhouse akhirnya resmi di Lego. Jadi kalau kalian udah ngintil gue kayaknya dari awal tahun deh ya, di podcast Suka-Suka Januari atau di podcast Suka-Suka Desember gue udah bilang Trackhouse itu rencananya dijual oleh Justin Marks, terutama setelah tahun lalu Pitbull itu resmi mengundurkan diri dari pemegang sahamnya Trackhouse. Jadi buat yang bertanya sebenarnya ada apa? Apakah mereka nggak ada uang? Ya secara duit sendiri Justin Marks yang punya Trackhouse itu nggak bisa dibilang miskin, kak. Papanya itu orang kaya banget, salah satu pemegang sahamnya Tesla, dan dia karena lebih meminati dunia balap akhirnya memilih untuk fokus pada NASCAR. Nah, saat itu dia kerjasama dengan Pitbull sehingga jadilah itu nama tim Trackhouse. Sayangnya begitu Trackhouse masuk ke dunia MotoGP, awalnya semangatnya adalah untuk mempromosikan rider dari Amerika. Sayangnya alih-alih dari Amerika yang ada adalah rider KTP Spanyol dan Ai Ogura KTP Jepang. Dan dari situ gue udah bilang ini pasti ditentang sama orang Amerika. Kenapa? Karena semangatnya sejak awal adalah untuk mempromosikan rider Amerika. Joe Roberts itu sampai semangat sekali dengan Trackhouse, ujung-ujungnya dilepes sama papi Brivio. Brivio yang punya hubungan baik sama Suzuki memutuskan untuk memungut Ai Ogura. Meskipun itu artinya Ai Ogura harus lumayan banyak bayar penalti ke Idemitsu Honda karena dia punya kontrak pengkaderan di sana. Dan gak lama setelah itu Pitbull mengumumkan keluar dari daftar pemegang sahamnya Trackhouse. Banyak yang bilang karena Pitbull nggak suka dengan komitmennya Justin Marks yang lebih mengutamakan MotoGP daripada NASCAR. Jadi Justin Marks ini nampaknya semakin hari semakin keteteran karena tahun ini ada aturan baru dikeluarkan oleh Liberty Media bahwa para pemilik tim harus lebih sering hadir di track. Sehingga mau nggak mau Justin Marks yang dia punya base di Amerika itu harus berada di Eropa lebih banyak dan berada di luar Amerika jauh lebih banyak sepanjang tahun. Dan ya gosipnya selain tim NASCAR-nya dia udah mulai komplain-komplain, keluarganya juga komplain, kak, papa kemana? Lama banget baru pulang, kurang lebihnya kayak gitu. Sehingga Justin Marks memang di awal-awal tahun ini, ya akhir tahun kemarin lah, kayaknya udah mulai berpikir untuk melepaskan tim Trackhouse. Sehingga kemarin resmi di Lego dan Dorna sekarang udah MotoGP menjadi maklarnya. Jadi Liberty Media menjadi maklarnya, sehingga tim ini gosipnya ditawarkan kepada
driver F1 Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Kalau kalian udah ngintil gue dari 2 tahun lalu, kalau nggak salah dari zamannya Marc Marquez masih di Gres ini, waktu itu Lewis Hamilton memang sempat datang, dia punya wakil untuk melakukan fit and proper test. Gue lupa di mana, di Jerez, di Silverstone apa di mana gitu, karena dia berniat untuk membeli tim MotoGP. Dan waktu itu Gres ini yang gosipnya ditawarkan sama Liberty Media kepada Lewis Hamilton, karena waktu itu kalian udah tahu kan masalah keuangannya Gresini waktu itu. Jadi Nadia sendiri sebenarnya nggak mau jual dia punya tim, tetapi Dorna somehow, waktu itu masih Dorna, somehow berusaha membujuk kalau memang tim ini dibeli dengan harga mahal ya why not, mana tahu Nadia tergoda kan, daripada dia harus menanggung pengeluaran tim yang sekian banyak dan sangat bergantung pada sponsor. Dan untungnya waktu itu dibawa sama Marc Marquez dan Alex Marquez, sehingga ketika Lewis Hamilton mengutus orang untuk melakukan fit and proper test, mereka sampai di kesimpulan bahwa sebaiknya ditunda dulu, sehingga Lewis Hamilton membatalkan dia punya rencana untuk mengakuisisi tim Gresini. Nah, dengan dilegonya Trackhouse ini, Liberty Media katanya memberikan penawaran kepada Lewis Hamilton. Selain Lewis Hamilton ya tentu saja ada Max Verstappen. Max Verstappen ini sebenarnya berniat untuk membeli tim LCR Honda, karena di sana ada ya Diogo Moreira. Diogo Moreira ini adalah KTP Brasil, yang mana papanya Max Verstappen, gue lupa siapa namanya, itu memang ada Brasilnya, sehingga dia sangat ingin untuk mendukung KTP Brasil dan menurut dia itu bagus untuk promosi. Tetapi ya Lucio Cecchinello memutuskan untuk menolak karena dia sama sekali tidak berniat untuk menjual timnya. Meskipun ya dia bilang ya kalau harganya bagus kenapa nggak, tapi sejauh ini penawarannya nggak terlalu menarik minat dia sampai bikin dia mau jual timnya. Kurang lebihnya kayak gitu, karena menurut dia Honda sejauh ini memberikan dia terlalu banyak kemudahan dan kemurahan aka subsidi, sehingga dia bisa menanggung semuanya, termasuk juga sponsornya Castrol juga itu yang menanggung sebagian besar gajinya Johan Sarko, sehingga menurut dia ya gua nggak kebelet-kebelet amat sih buat jual-jual tim. Nah kurang lebihnya kayak gitu, sehingga Max Verstappen ditawarkan. Ya memang kalau kalian udah ngintil gua dari bulan Januari ketika pengumuman Pierre Gasly sebagai pemilik baru, bukan pemilik baru sih, salah satu pemilik barunya Tech3. Jadi Tech3 itu kan sudah diambil alih nih sama Apex DKK dan diketuai oleh Gunther Steiner. Nah, ternyata awal tahun ini ada tambahan pemegang saham baru yang memasukkan dana segar, dan salah satunya adalah perusahaan milik Pierre Gasly. Jadi makin banyaklah dananya mereka di Tech3 sana dan makin besar tawarannya, sehingga kalau nanti misalnya ada kenapa-kenapa ya bisa ditanggung bersama, kurang lebihnya kayak gitulah. Lando Norris sendiri juga kabarnya adalah salah satu pemegang saham di sebuah konsorsium yang juga menjadi pemegang saham di Tech3, tapi dia nggak secara langsung seperti Pierre Gasly yang memang clear dia punya perusahaan dan itu investasi di Tech3. Sementara kalau Lando Norris dia investasi ke perusahaan konsorsiumnya, kemudian nanti konsorsium itu yang investasi di ya bukan cuma tim Tech3 sih, ada juga tim lain, kalau nggak salah tim basket apa, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi belum pasti berapa harga Lego atau harga penawaran atau harga permintaan dari tim Trackhouse ini, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi harganya kurang lebih mirip-mirip dengan Tech3. Tech3 kemarin dijual kalau nggak salah 30 juta euro, lengkap dengan seablek-ableknya, dengan dia punya seatnya dan segala macam, katanya begitu. Jadi ya gue nggak tahu apakah ini akan dijual lebih, karena menurut gosip berhembus sepoi-sepoi Justin Marks pengen jualnya lebih tinggi. Kenapa? Karena menurut dia ini tim sudah pernah menang kakak, Raul Fernandez sudah pernah menang, jadi ini adalah tim pemenang MotoGP, kurang lebihnya kayak gitu. Sehingga menurutnya Justin Marks harganya bisa dinaikin dikit dong, lebih dari Tech3, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya kita lihat nanti apakah ini barang akan laku lebih cepat atau gimana, apakah Lewis Hamilton berminat atau Max Verstappen berminat atau justru rider F1 lainnya yang berminat, who knows. Tetapi ngomongin LCR, mari kita ngomongin Diogo Moreira. Jadi kemarin Johan Sarko itu memuji rookie dan salah satu adik paling kecilnya di MotoGP, karena Johan Sarko adalah rider tertua sementara Diogo Moreira adalah rider termuda di MotoGP tahun ini. Jadi si Johan Sarko itu bilang, oh anak ini gampang banget belajar dan dia sangat berani dan dia sangat adaptif, sehingga sangat menyenangkan untuk bisa menjadi teammate dia sekaligus menjadi teman dia untuk belajar. Nah, Diogo Moreira sendiri juga balik memuji Johan Sarko. Jadi dia bilang ya, dia mengatakan hal-hal yang hebat yang ya menurut saya memang banyak pembalap yang mengatakan hal yang sama tentang saya, bahwa saya berbakat lah, inilah, itulah.
ya. Tetapi saya tenang karena begini, bagi saya terlepas dari soal bakat dan segala sesuatunya karena dia berhasil membawa pulang poin di balapan pertamanya, saya tidak mau terburu-buru karena ini adalah tahun di mana saya harus tetap tenang dan banyak belajar. Yang pasti saya punya rekan satu tim yang luar biasa sekarang, Johan Sarko. Saya sangat bangga padanya dan saya yakin kami akan berkembang pesat bersama tahun ini. Saya rasa saya bertemu dia itu sekitar 2 tahun lalu ketika kami berlatih bersama. Dia mencoba mengajari saya banyak hal dan juga membantu saya di track. Dia datang menemui saya ketika saya bergabung dengan tim dan dia sangat ramah kepada saya. Jadi kami bersenang-senang. Kami pasti akan menikmati musim ini dan saya perlu belajar darinya dan kami bisa menjalani musim yang hebat bersama. Jadi Diogo Moreira akan menjalani dia punya home race pertama di Brasil pekan depan. Ya, menurut beberapa pengamat itu akan menjadi titik buta bagi semua orang karena nggak ada yang pernah balapan di sana untuk generasi zaman now. Ya memang kemarin-kemarin ada beberapa pembalap yang sempat ngetes itu sirkuit, tetapi waktu itu kan belum direnovasi Kak. Jadi ya Luca Marini masih yang ya ini sirkuit agak-agak unik dan ya begitulah mungkin karena belum direnovasi jadi perlu banyak perbaikan waktu itu. Cuman kan nggak pernah lagi sejak itu. Jadi ya memang semua rider begitu sampai di Brasil nanti itu sama-sama buta semua ya Kak. Jadi ya kita lihat nanti katanya akan ada sesi tambahan supaya mereka lebih banyak terbiasa katanya sih. Jadi ya mari kita lihat sejauh ini nggak ada yang komplain soal keselamatan di sirkuit Brasil sana. Katanya ya memang sirkuitnya agak kecil, run off-nya memang agak terbatas tetapi relatif lebih aman daripada Adelaide katanya sih. Kurang lebihnya begitulah karena memang Opa Espeleta itu sempat ditanya soal kenapa trennya sekarang MotoGP di tangannya Liberty Media lebih menyukai sirkuit yang di tengah kota kalau enggak yang ya agak dekat kota karena kan sirkuit Termas de Rio Hondo akan digantikan oleh sirkuit Buenos Aires, kemudian Phillip Island juga digantikan oleh sirkuit Adelaide, itu semuanya itu dekat dengan kota sehingga ditanyalah sama Carmelo Espeleta kenapa trendingnya sekarang seperti itu. Jadi dia bilang kita sudah melewati masa di mana orang itu harus susah-susah pergi ke sirkuit yang jauh dari kota. Masalahnya adalah biayanya itu menjadi semakin mahal karena transportasinya, belum akomodasinya, sehingga itu menjadi kurang ramah bagi para anak muda yang ya sorry dalam tanda kutip masih pakai duitnya orang tua buat nonton-nonton kayak gituan. Jadi diminta untuk lebih dekat ke kota sehingga anak muda dan para kaum pekerja, kaum urban itu nggak perlu susah-susah menyisakan waktu mereka di weekend cuman untuk pergi jauh-jauh ke sirkuit karena sirkuitnya dekat dengan kota. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya kemarin ditanya sama Jono, oh kalau begitu apakah ada kemungkinan Metring akan menggelar MotoGP? Metring ini adalah Madrid Ring. Kalau nggak salah kayak sirkuit tengah kotanya Madrid, kalau nggak salah kayak gitu. Tetapi itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Carmelo Espeleta. Dia bilang, no, kita nggak akan pernah balapan di Metring. Kenapa? Karena di sana itu sangat tidak aman. Jadi ditanya lah, Adelaide kan bisa, itu Buenos Aires kan bisa. Jadi dia bilang gini loh, itu barang sudah jadi sirkuit dulu, sudah ada tempatnya. Ya mungkin kalau mau direnovasi ya mungkin, tapi renovasinya nggak terlalu besar-besaran banget karena sudah ada run off-nya, sudah ada relatif amannya sedikit lah. Sementara kalau di Metring itu sama sekali tidak aman untuk MotoGP karena run off-nya nyaris tidak ada. Ya dia sudah menolak mentah-mentah. Memang Liberty Media zaman now ini nampaknya sedang berusaha untuk gimana caranya membuat MotoGP ini ala-ala F1. Nah, gosip terbarunya adalah asosiasinya Papi Perilin Jarvis. Kalau kalian tahu, gua nggak tahu namanya apa Kak. Jadi gue bilang asosiasi Papi Perilin Jarvis itu katanya sekarang sedang dalam perundingan dengan Liberty Media aka MotoGP, bukan lagi Dorna, untuk membicarakan perjanjian Concordia yang kemarin-kemarin ditolak mentah-mentah oleh Espeleta Gang. Kali ini Liberty Media bilang no, itu memang wajib dibahas karena kalau nggak kayak gitu nggak berkembang ini olahraga. Jadi gosipnya subsidi untuk para tim satelit dinaikkan menjadi 7-9 juta euro dari awalnya 4,5 sampai 6 juta euro. Sementara untuk tim pabrikan atau pabrikannya sendiri itu akan ada subsidi juga, gosipnya lebih gede karena mereka untuk pakai pengembangan motor dan juga untuk ya service fansnya dan segala macam. Kurang lebihnya untuk publikasi lah ya bikin konten lah apalah. Tetapi ini seperti biasa udah gue bilang goalnya asosiasi Papi Perilin Jarvis ini bukan cuman subsidi yang kayak tim satelit yang udah terpatok berapa juta euro. Mereka minta persentase dari bagi hasil keuntungan
yang diterima oleh MotoGP dari segala lini. Dari hak siar, dari royalti, dari sponsor, semua-mua. Mereka mintanya persentase dan ini katanya yang masih alot di atas meja. Masih belum ada titik temu karena Dorna, aka MotoGP, Opa Espeleta itu setujunya oke, kita bikin fix kayak satelit berapa juta. Jadi udah clear. Berapapun keuntungannya MotoGP, kalian fix dapat sekian juta. Nah, masalahnya para pabrikan juga tahu lu untung berapa, Kak. Sekarang Liberty Media udah kasih lu begitu banyak dana dan begitu banyak exposure, pasti keuntungan lu banyak. Kalau gitu kita bagi hasil dong. Nggak bisa lu cuman patok berapa juta euro ke kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya masih tetap alot juga katanya. Selain itu juga soal kepemilikan slot grid itu juga masih lumayan alot karena Dorna nggak mau lepas itu karena menurut dia itu satu paket dengan tim punya harga jual. Katanya sih, tapi boh lah ya. Yang pasti subsidi atau bagi hasil dari MotoGP ini sangat diperlukan oleh pabrikan, terutama untuk pabrikan yang ya kayak KTM setengah hidup dan setengah mati untuk mengembangkan motornya. Dan kabar baiknya datang dari KTM. Kalau Trackhouse yang kemarin juga dilego gara-gara RNF bangkrut dan sekarang Trackhouse-nya juga dilego, kasihan banget sih. Kasihan juga sih Raul Fernandez, dia itu udah menghadapi berapa kali penjualan coba. Dari RNF dia yang dapat, sekarang Trackhouse dijual dia juga yang dapat. Jadi ya begitulah, dia bisa menjadi semacam storyteller kali ya. But anyway, KTM kabar terbarunya mendapatkan pinjaman tanpa agunan dari konsorsium perbankan di Eropa sebesar 550 juta euro. Jadi sebesar 550 juta euro. Jadi gosipnya dari 550 juta euro itu dipakai bayar utang ke Bajaj 450 juta euro. Emang kenapa sebesar itu? Iya, karena kemarin si Stefan Pirer itu kan nggak punya duit. Nah, minjam duit sama Bajaj, dia punya jaminan adalah saham. Nah, katanya itu dikembalikan ke Bajaj lagi 450 juta euro. Sisanya yang 100 juta euro mereka pakai untuk pengembangan motor dan juga untuk operasional pabrik mereka di Austria. Karena kan kemarin dia punya masalah adalah suppliernya nggak mau jual spare part sama mereka karena mereka nggak punya duit untuk bayar. Jadi kali ini mereka udah punya duit, harapannya adalah supplier mau menyediakan kembali apa yang mereka butuhkan untuk membangun motor, katanya begitu. Tapi ya kalau gue hitung-hitung ya agak susah juga kalau penjualannya nggak naik. Jadi ya memang kalau bukan dari MotoGP ya dari penjualan motor, kalau nggak dapat dari penjualan motor ya dari MotoGP. Kalau makin bagus mereka punya performa kan pemasukan tetap ada, ditambah lagi dengan exposure sponsor ya kan. Jadi ya MotoGP ini bisa semacam bisnis juga sih sebenarnya buat KTM. Tetapi ngomongin soal KTM, mari kita ngomongin soal Maverick Viñales. Gosipnya tahun depan memang Viñales itu akan dinaikkan ke KTM pabrikan untuk berpasangan dengan Alex Marquez. Ada beberapa yang mengkomplain soal itu karena menurut mereka performanya Viñales tahun lalu ya memang bagus di awal musim, tapi di akhir-akhir musim kok kayaknya nggak terlalu cocok sama Acosta. Dan ya masih ingat dia kemarin kan cedera. Nah awal musim pun ternyata nggak sebagus itu. Jadi ya menurut beberapa orang alasan apa dia dinaikkan ke KTM pabrikan? Why? Sementara di atas kertas Brad Binder masih bagus. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi hubungannya Viñales dengan rider pensiun artis Lorenzo katanya mulai dipertanyakan. Emang kenapa Mbak Yu? Gini, Lorenzo itu kan sudah menjadi coachnya Viñales sejak akhir musim kemarin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dia, untuk gimana caranya supaya Maverick Viñales itu tetap nyaman di atas motor apapun kondisi motornya. Itulah kenapa sepanjang liburan musim dingin, dia itu latihan dari pagi sampai malam, ditongkrongin sama Jorge Lorenzo. Nah, sayangnya begitu balapan pertama amburadul, Kak. Jadi, Papi Perisupo bilang, Maverick itu sudah berkecimpung di dunia balap selama bertahun-tahun dan performanya ya menurut saya agak ya naik turun antara sangat baik dan buruk. Untuk saat ini solusi Jorge Lorenzo belum berhasil padanya meskipun sudah menjalani ribuan jam latihan di musim dingin dan mendapat bantuan dari Jorge Lorenzo, tetapi pada akhirnya dia memiliki akhir pekan yang sangat buruk karena dia menjadi KTM terburuk kemarin. Enea Bastianini finish lebih baik malah dari dia. Jadi Papi Perisupo bilang, saya harap dia cepat pulih karena penampilan dia di balapan terakhir kemarin itu
itu sangat-sangat di bawah ekspektasi. Karena ya sudahlah, kita nggak usah bandingkan itu dengan Pedro Acosta, karena Pedro Acosta itu memang another level. Dia pakai motor yang ya bukan motor terbaik di track, dan kondisinya tahun lalu dia setengah mati, dan sekarang ternyata dia bisa bersaing dan memimpin klasemen. Oke lah, nggak usah dibandingkan sama itu. Bandingkan sama ini Bastianini aja dulu, atau Brad Binder lah. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi menurutnya Papi Prisupo agak kurang pas dengan kondisi dia punya coach sekaliber Jorge Lorenzo, dengan dia punya hasil yang ya sorry to say, kurang lebihnya kayak gitu. Di sisi lain kita bahaslah Ducati. Ternyata memang katanya Ducati sangat khawatir dengan kondisi pabrikannya. Oke, penyembah Marc Marquez ABR itu bilang, ini kan baru balapan pertama. Gini kakak, alasan kenapa banyak orang mengatakan ini adalah akhir pekan yang sangat buruk untuk Ducati. Satu, sirkuit Buriram adalah sirkuitnya Ducati. Sejak itu sirkuit mengadakan balapan di MotoGP, nggak pernah ada Ducati yang nggak podium di sana. Mereka selalu tampil bagus di sana karena memang itu adalah sirkuitnya Ducati. Satu. Kedua, justru di sirkuit Ducati itu mereka malah memutus rekor 88 balapan dengan podium berturut-turut justru di sirkuit Ducati. Itu kedua. Yang ketiga, Aprilia empatnya ada di top 5. Yang bikin kotor di situ cuman Acosta doang. Yang lain Aprilia semua. Itu udah clear kak, bahwa di sirkuitnya Ducati justru Aprilia yang mendominasi dengan 4 motor di top 5. Dan nggak ada satupun Ducati di top 5. Sorry. Kalau misalnya masih ada satu Ducati nyempil di situ, mungkin masih bisa dimaklumi kak. Oke lah, mungkin di P5 atau di P4 meskipun nggak podium, oke. Tapi sayangnya di top 5 pun nggak ada Ducati. Itu yang bikin orang-orang berpikir ini adalah akhir pekan terburuk Ducati sejak ya katanya sih 13 tahun lalu. Jadi ya memang meskipun Marc Marquez bilang, ini kan baru balapan pertama, nggak perlu terlalu khawatir, nggak seburuk itu, bla 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 bla. Tetapi ya 3 penyebab utama itu cukup membuat orang khawatir. Mari berharap seperti yang Marc Marquez bilang. Semoga ini cuma satu race aja, semoga. Tetapi menurut Neil Hudson yang pemuja Marc Marquez dan ABR fanatik itu, dia sendiri bilang bahwa para petinggi Ducati memang khawatir dengan hal ini. Kenapa? Jadi dia bilang, saya itu sempat ngobrol baik-baik dengan David Tardosi setelah balapan. Kami sempat mewawancarai dia, tetapi ya kami memang punya pembicaraan di luar kamera yang tidak ditayangkan di TV. Dan itu yang justru sebenarnya sangat asli dan cukup menarik. Jadi karena itu tidak ditayangkan di TV, mari gua jadi ember bocor. Jadi dia bilang, pada dasarnya Tardosi berkata seperti ini pada kami. Kami terkejut, kami tidak tahu apa yang terjadi minggu ini. Akhir pekan lalu selama tes pramusim, semua pembalap memberikan komentar yang sama. Kami cukup yakin bahwa kami sudah menemukan solusi untuk ban dan kami sudah berhasil mengembalikan cara untuk bertahan dengan ban Michelin. Sayangnya kami tiba di sini seminggu kemudian hujannya turun sangat deras sehingga kita tidak tahu kondisi grip di track. Jadi menurutnya Neil Hudson, agak aneh dia mengatakan hal itu kepada saya karena tidak biasanya seorang Tardosi mengatakan hal seperti itu seolah-olah dia sendiri heran dengan apa yang terjadi pada motornya. Aneh sekali karena saya belum pernah mendengarkan siapapun di Ducati mengatakan argumen atau alasan seperti ini. Ya banter-banter si Pecco kan. Tahun lalu Pecco aja yang ngomongnya kayak gitu. Sekarang bahkan petinggi Ducati pun sekelas Tardosi yang kemarin-kemarin menghina-hina Pecco harus mengakui bahwa ada yang salah dengan motornya. Ada yang aneh dan dia nggak ngerti apa. Karena kan tahun lalu Pecco bingung, ini kenapa motornya? Nah sekarang giliran petinggi Ducati yang bingung, ini kenapa motornya? Karena ternyata gosipnya, meskipun Marc Marquez membantah, mungkin gue podium kalau gue nggak retired atau bla 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 bla. Tetapi faktanya adalah motornya memang katanya nggak seenak ketika tes pramusim event untuk Marc Marquez. Jadi ya di luar ini yang katanya Cico Lorenzo, memang dia kalau ngomong itu bisa manipulatif, ya disembunyikan segala sesuatunya. Dia bisa membuat orang percaya bahwa dia itu bagus, dia itu hebat. Tetapi apa yang terjadi di belakang layar itu sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Dia punya bahasa tubuh di mana kalau motornya itu nggak enak, dia akan memaksa menggunakan trik-trik tertentu supaya bisa mengalahkan lawannya karena dia tahu motornya nggak enak untuk dipakai balapan. Maksudnya kalau dia pakai cara yang jujur, kayaknya sulit untuk mengalahkan lawannya sehingga dia harus pakai ya sedikit dalam tanda kutip cara licik supaya bisa mengalahkan lawannya. Itu karena motornya katanya ada masalah dan ya
Neil Hudson sendiri bilang tumben-tumbennya seorang Tardosi ngomong ke gua bahwa ada yang tidak dimengerti dari motornya. Karena bahkan katanya Marc Marquez gosipnya itu juga mengeluhkan hal yang sama. Katanya sih begitu. Jadi Marc Marquez sendiri dia bilang bahwa ya kalau semuanya berjalan dengan baik tanpa saya harus retired, logikanya kan gini, saya kan start dari P2, artinya sebenarnya motor kami bagus. Jadi memang Marc Marquez ini kalau di interview di depan media, dia selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di Ducati. Tetapi faktanya off the record, Neil Hudson bilang, si Tardosi lo ngomong sama gue, katanya agak-agak aneh juga motor gue, tapi itu off the record. Di depan kamera semuanya berjalan sangat baik, termasuk Marc Marquez bilang, oh ceritanya gue startnya dari P2, itu artinya motor gue masih bagus. Dan kalau gue nggak retired, gue ya mungkin ya sudah pasti sih P4, tapi mungkin kalau gue sedikit berusaha, gue pasti bisa podium. Kalau gue bisa memaksa, karena biasanya gue nyerang ya sekitar 10 lap terakhir atau 5 lap terakhir, gue bisa nyerang. Dan kalau gue nyerang, gue pasti finish di podium. Jadi logikanya yang nggak terlalu buruk kok. Intinya adalah begini, kita belum tahu apa yang terjadi karena ini masih balapan pertama. Apakah saya akan meraih gelar ke-10 tahun ini? Ya, bagi saya itu akan jadi hadiah, tapi saya tidak mau memaksakan. Karena mulai dari gelar 9 sampai seterusnya, setelah apa yang terjadi sejak saya cedera, menurut saya ya kalau saya jurun ya jurun, kalau nggak jurun ya udah. Tentu kami akan melakukan segala hal yang bisa kami lakukan untuk mendapatkannya. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya. Kami akan menghadapinya dengan ambisi yang sama seperti sebelumnya, tetapi tanpa tekanan. Karena saya ingin menjalani musim yang tenang dan damai. Intinya adalah dia nggak mau ngeyel lagi sampai berakibat cedera. Karena udah gue bilang, nightmare dia adalah kalau dia cedera dan ujungnya dia pensiun. Jadi dia nggak mau pensiun ketika dia cedera. Jadi dia nggak mau pensiun gara-gara dia cedera. Dia lebih memilih pensiun dengan kondisi sehat, nggak kurang suatu apapun kayak Bebe Vale ketika pensiun. Jadi ya masih lengkap, utuh, nggak kurang suatu apapun, dan gue menikmati pensiun gue. Kurang lebihnya kayak gitulah yang Bebe Vale bilang setelah dia pensiun kan. Jadi itu yang diinginkan oleh Marc Marquez. Kalau dia pensiun nanti, dia nggak mau pensiun dengan breaking news bahwa dia cedera. Jadi dia bilang, ya gue nggak mau ngeyel lagi. Kalau memang dapat ya dapat, kalau nggak ya nggak. Ya apa yang terjadi ya terjadilah. Kurang lebihnya kayak gitu dia bilang. Dia juga sedikit mengklarifikasi soal cara dia memandang enteng Pedro Acosta. Jadi di wawancara beberapa minggu lalu itu dia sempat dibandingkan sama Acosta kan. Terus dia bilang, oh ya nggak bisa disamakan juga saya sama Acosta karena saya itu menang di tahun rookie saya. Di tahun rookie-nya. Sementara Acosta kan nggak kayak gitu. Jadi waktu itu kan gue sempat bilang ya nggak apple to apple lah. Karena lu begitu masuk di MotoGP, lu ada di Honda dengan motor terbaik di track dan di tim pabrikan. Lu nggak bisa bandingkan dengan Pedro Acosta yang masuk di KTM yang bukan motor terbaik di track, di satelit pula, pakai motor bekas pula. Lu ngarepnya apa kak? Sementara dia aja bisa memimpin klasemen sekarang di puncak dengan kondisi KTM bukanlah motor terbaik di track. Itulah yang membuat orang kagum sama dia. Ya ada para ABR yang membandingkan dia dengan Pecco, yang dianggap bahwa Pecco itu layak untuk didepak oleh Acosta karena Acosta dianggap lebih hebat daripada Pecco. Well, sorry to say ya, menurut gue juga itu nggak apple to apple. Why? Karena Pecco kondisinya dia berhasil bawa Ducati Jurdun dengan membangun motornya sendiri. Sementara Pedro Acosta belum bikin KTM Jurdun dengan motor hasil kembangannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisinya tahun lalu, bahkan tahun ini pun, mesin yang dipilih oleh Ducati dan dihomologasi oleh Ducati itu bukanlah motor hasil kembangannya Pecco banyak ya. Ada ABR yang bego banget bilang bahwa si Marc Marquez itu bukan ngembangin motor, dia bahkan nggak sempat untuk ngembangin motor. Dari mana cerita? Dia yang ngembangin itu motor, dia yang pilih malah itu motor. Itulah yang menyebabkan Pecco banyak ya oke-oke aja sama motor pilihan Marc Marquez karena Ducati bilang itu adalah Desmo GP24. Yang dia tahu kalau Desmo GP24 yang beneran Desmo GP24 itu berarti motornya bagus. Sayangnya ternyata motor yang dipakai oleh Marc Marquez itu bukan Desmo GP24 tetapi Desmo GP25-1 yang diakui oleh Ducati Desmo GP24 kepada Pecco. Makanya Pecco nggak bisa pakai itu motor meskipun diklaim sebagai
motor terbaik di track hanya karena Marc Marquez yang mendominasi. Secara keseluruhan mereka tahu itu bukan motor terbaik di track, even para pemegang sahamnya Ducati. Kenapa? Karena justru persentase performa mereka itu lebih buruk daripada tahun 2024 untuk tahun 2025. Bahkan di 2026 untuk satu race pertama aja udah buruk duluan, Kak. Jadi ya, menurut lo gimana coba? Itu kembangannya siapa? Kembangannya Marc Marquez, bukan kembangannya Pecco. Kalau kembangannya Pecco udah pasti pakai Desmo GP24, dan kalian bisa lihat di Desmo GP Franco. Banyak bertanya itu si Franco punya motor isinya apa aja? Yang pasti dia pakai rangka Desmo GP24. Kemudian dia sempat pakai aero Desmo GP25 menurut laporan beberapa jurnal di belakang pedok. Soal mesinnya katanya dia pakai Desmo GP24, tapi semoga gua salah. Katanya sih begitu. Cuman ya memang Morbidelli bilang dia masih perlu adaptasi karena fairingnya Desmo GP25 itu kan memang lebih gede dan lebih berat. Jadi agak susah buat nikung. Sementara aeronya Desmo GP24 yang dipakai oleh Di Gia dan Alex Marquez dan Pecco itu kesannya lebih lincah daripada fairing Desmo GP25 yang dipakai oleh Franco Morbidelli. Jadi ya memang Morbidelli bilang gue masih butuh adaptasi dengan fairing ini. Gue nggak tahu kenapa dia pakai itu fairing, sementara Di Gia justru memilih fairing Desmo GP24. Tapi mungkin itu yang dipilihkan oleh tim untuk dia, jadi ya dia pakai aja paketnya dia, katanya sih begitu. Di sisi lain di tes private Jerez kemarin, para test rider nongol dengan mesin 850cc mereka untuk tahun 2027. Jadi KTM itu turun dengan 850cc-nya bersama Pol Espargaro dan Dani Pedrosa. Michel Pirro katanya juga nongol dengan motor 850cc-nya, meskipun yang nggak ketahuan apakah mesinnya itu memang udah 850cc atau cuman fairingnya doang. Di sisi lain Honda yang sebenarnya sudah menguji Honda 850cc di Sepang itu baru mengeluarkan dia punya video ketika Nakagami menguji itu motor. Gua nggak tahu apa maksudnya, mungkin sebagai pengganti dari mereka nggak ikut tes Jerez, gua nggak ngerti juga. Karena kemarin para test rider itu memang menguji motor 850cc sekalian dengan ban Pirelli di sana katanya. Ya Toprak juga katanya ikut tes private Jerez itu karena dia pengen punya jumlah lap yang lebih banyak di atas M1 V4. Tetapi ya Yamaha 850cc katanya nongol bersama Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso, katanya begitu. Jadi kita lihat nanti seperti apa perkembangan mesin 850cc ini. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi dari tes Jerez, katanya Michel Pirro sang test rider Ducati itu katanya akan pensiun dan akan digantikan oleh Andrea Iannone, rider Oplas. Jadi Andrea Iannone kemarin itu nggak dapat tim di USBK karena gua nggak tahu dia dilepas sama timnya, dan katanya sih dia bikin tim baru. Sayangnya sponsornya itu mungkin ya cuma numpang namanya juga sponsor kripto kan, jadi nggak jelas di tengah perang. Akhirnya nggak jadilah itu tim dia, dan katanya Ducati menawarkan dia posisi test rider menggantikan Michel Pirro karena Michel Pirro katanya sudah 40 tahun, jadi bisa dibilang terlalu banyak lah beban kerjanya. Udah dia ngetes motor, ditambah dia menggantikan rider yang cedera dan segala macem. Jadi katanya dia yang akan menggantikan, kurang lebihnya kayak gitu. Gosip terakhirnya mari kita bahas soal Pecco Bagnaia. Jadi Pecco, Oscar Haro bilang sangat beresiko kalau para rider itu memutuskan pindah pabrikan, terutama pindah ke pabrikan yang tidak diketahui kondisinya. Jadi 2027 nanti kan semua motor itu akan pindah ke 850cc. Nah masalahnya adalah ada pabrikan yang menurut Oscar Haro lebih siap menghadapi perubahan itu dibanding pabrikan lainnya. Jadi dia bilang kalau saya jadi rider Ducati, mungkin maksudnya si Pecco, saya akan memilih bertahan di Ducati apapun ceritanya. Entah itu artinya nanti saya dipindah ke satelit kayak apa kayak, saya akan bertahan di Ducati. Kenapa? Karena mesin 850cc nanti itu konsepnya akan mirip dengan Superbike, sehingga kalau mau didasarkan pada data-data, Ducati akan lebih siap menghadapi era ini dibanding pabrikan lain karena mereka punya motor itu akan kurang lebih mirip dengan motor Superbike, motor V4 juga kan. Sementara di Aprilia kan nggak pernah punya motor Superbike, sehingga mereka sama sekali nggak ada data. Jadi sangat beresiko kalau meninggalkan Ducati untuk pindah ke Aprilia di musim 850cc. Tetapi ya faktanya ya wajar juga kalau si Pecco harus pindah karena Acosta sudah membuat pilihan yang bagus untuk pindah ke Ducati. Karena di KTM sendiri kan nggak ada data juga untuk pindah ke 850cc, meskipun ya mereka punya Dani Pedrosa dan Pol Espargaro untuk mengembangkan motor itu, tetapi mereka totally mulai dari baru datanya, sehingga menurutnya Oscar Haro adalah pilihan yang tepat bagi Acosta untuk pindah ke Ducati karena Ducati punya lebih banyak data dari Superbike untuk membangun motor 850cc. Nah, sementara untuk Aprilia, dia bilang alangkah baiknya Aprilia
Aprilia itu mempertahankan Jorge Martin. Ya sebenarnya memang Rivola udah bilang pengen dipertahankan, sayangnya kan mereka punya insiden tahun lalu. Jadi menurut Oscar Haro, nampaknya insiden tahun lalu soal klausul performa itu menimbulkan luka baik dari pihak Aprilia maupun pihak Jorge Martin, sehingga seperti apapun mereka punya performa di pedok, kondisinya mereka secara psikologi itu nggak terlalu bagus. Jadi ya bisa dimaklumi kalau Jorge Martin memilih pindah dari Aprilia. Meskipun kalau saya jadi Martin, saya akan memilih tetap di Aprilia karena saya tidak mau mengambil resiko untuk pindah ke pabrikan Jepang yang kita tidak tahu akan seperti apa. Kalau itu pindahnya ke Honda itu masih masuk di akal. Kenapa? Karena Honda kan punya motor di Superbike, meskipun ya begitulah ya. Tapi paling nggak mereka punya dasar untuk V4 dan ya meskipun datanya buruk, paling nggak mereka tetap ada data. Dan selain itu juga mereka memberikan gaji yang lumayan tinggi. Tetapi kalau saya jadi Martin, saya tidak akan pindah ke Yamaha. Kenapa? Satu, Yamaha itu punya mesin inline untuk di Superbike. Jadi data yang mereka punya di Superbike itu adalah data mesin inline. Sementara sekarang mereka ingin komitmen di V4 dan zaman 850cc nanti mereka totally mulai dari bawah lagi untuk mesin V4. Itulah kenapa tahun ini menjadi musim percobaan mereka. Tetapi ya sejauh ini musim percobaannya juga nggak berjalan dengan bagus. Jadi ya kita nggak bisa ekspektasi tahun depan akan seperti apa itu V4 850cc. Kalau saya jadi Jorge Martin, saya tidak akan pindah ke Yamaha. Tapi sayangnya sudah di prakontrak, Kak, maaf. Jadi Oscar Haro bilang ya memang mereka sudah sold out semua, artinya sudah tanda tangan prakontrak semua. Jadi ya saya juga nggak bisa menyalahkan Jorge Martin. Kata orang dia berhak kaya. Jadi ya kalau dia memang maunya kaya ya udahlah ya, biarkan. Tapi kalau saya jadi Martin, saya akan memilih di Aprilia. Dan kalau saya jadi Aprilia, saya akan mempertahankan duet Bezzecchi dan Martin ini alih-alih mengambil Pecco. Dan menurut saya Pecco juga sebaiknya tinggal di Ducati apapun konsekuensinya, meskipun itu harus didemosi katanya ke VR46. Nah, ngomongin VR46, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya VR46 sempat berniat untuk hengkang ke Aprilia katanya, meskipun ya Uchiho sudah menegaskan kemarin bahwa mereka akan memperpanjang kontraknya dengan Ducati dan katanya itu sisa ya beberapa poin lagi sebelum tanda tangan dan pengumuman kontrak perpanjangan. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang sana. Kalau kalian ngintil gue dari Januari launching timnya VR46, kan ada Papi Peri Gigi di sana. Gosipnya memang mereka sudah sepakat akan perpanjang kontrak di sana di launching tim. Tetapi waktu itu katanya Ducati belum berencana untuk mendepak Pecco banyak. Jadi harapannya VR46 ya para ridernya ini tetaplah seperti biasa. Sayangnya setelah tes pramusim muncullah bahwa Acosta sudah tanda tangan kontrak dengan Ducati. Jadi VR46 gosipnya itu berencana untuk hengkang karena ya Rivola juga udah mulai korek-korek bisa nggak. Nah gosipnya si Bebe Vale katanya tertarik, tapi kan udah gue bilang tim VR46 itu bukan cuma Bebe Vale. Meskipun ya Bebe Vale punya hak veto, tetapi itu diputuskan oleh Uchiho dan Albi Tebaldi dan semuanya lebih suka sama Ducati karena ya memang hubungannya Bebe Vale dengan Rivola dan Brivio lumayan bagus. Sayangnya nggak sebagus itu dengan Uchiho. Nah Uchiho ini adalah kuncinya tim VR46 di MotoGP. Jadi karena Uchiho merasa jauh lebih dekat dengan Gigi Dalinya dibandingkan dengan Rivola, dia lebih merasa nyaman dengan Ducati. Jadi dia bilang selama 2 tahun terakhir kami diperlakukan menjadi tim supporting pabrikan, sehingga menurut saya akan tidak bijaksana kalau kami meninggalkan Ducati, dan sebenarnya kami tidak berniat untuk meninggalkan Ducati. Karena memang sejak awal di tim launching kemarin mereka rencananya memperpanjang sampai di Pecco itu akan didebak oleh Ducati, sehingga Ducati gosipnya membujuk Bebe Vale. Jadi katanya dibujuk-bujuk, oh kalian tetap akan kami support dengan segala sesuatunya dari pabrikan dan kami menjanjikan rider yang bagus untuk kalian di bawah kontrak pabrikan katanya. Beberapa pengamat itu mengatakan mungkin yang dimaksud adalah Fermin Aldegar karena Fermin Aldegar kemarin kan harusnya ada di Pramac, sayang Pramaknya hengkang jadi dia dibuanglah ke Gresini. Gosipnya karena ada rumor bahwa Ducati membujuk tim VR46 dengan rider bagus dalam tanda kutip, katanya mungkin itu adalah Fermin Aldegar. Karena kalau itu adalah Acosta itu agak-agak kurang cocok dengan narasi bahwa Acosta itu yang mendepak Pecco Bagnaia dari si tim pabrikan. Karena logikanya kalau Acosta yang ke VR46 itu ya udah dengan sponsor-sponsornya yang ribut kakak. Karena maksud dari Red Bull untuk memindahkan Acosta ke tim pabrikan itu
itu adalah sekali 3 pulau lah, satu kali dayung. Kenapa? Karena satu, mereka bisa menyingkirkan Monster dari sponsorship Ducati. Kedua, mereka tetap mempertahankan Pedro Acosta daripada melepasnya ke VR46 bersama Monster. Ketiga, yang paling penting adalah mereka bisa mendapatkan kembali Marc Marquez sebagai ambasador mereka. Jadi ya wajar kalau Red Bull kekeh banget untuk Acosta pindah ke sana. Meskipun ya memang Marc Marquez nggak suka, tapi ya sponsornya yang mau, lu mau apa? Kurang lebihnya kayak gitulah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau kepotong-potong. See you next time guys. Bye-bye.